Jawa Channel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, termasuk keyakinan yang mendasar di dalam Islam, setiap muslim harus meyakini bahwa hanya agama Islam yang diterima dan menjadi sebab seseorang itu selamat di akhirat. Sedangkan agama-agama di luar Islam itu jelas tidak diterima oleh Allah. Dan pasti orang yang beragama di luar agama Islam itu akan masuk neraka. Ini keyakinan, akidah, keimanan yang mendasar setiap muslim. Mengapa demikian? Hal ini didasarkan pada beberapa firman Allah. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia beragama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang yang sengaja beragama selain agama Islam oleh Allah tidak diterima, di akhirat termasuk orang-orang yang rugi karena akan masuk neraka. Kemudian dalam Ali Imran juga ayat 19, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah. Innad dina, sesungguhnya agama. Di sini menggunakan narasi atau redaksi sesungguhnya. Artinya ini tidak main-main. Dalam bahasa Arab disebut dengan taukid, penegasan. Sesungguhnya agama di sisi Allah, al-Islam, hanyalah Islam. Di sini menggunakan redaksi al-Islam, bukan Islamun. Bukan. Mengapa? Karena hanya Islam. Ini menjadi bukti hanya Islam, agama yang diterima dan diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat tersebut, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, cepat perhitungannya. Kemudian di dalam ayat lain surah Al-An'am ayat 125, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'atu fis sama' kadzalika ja'alallahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ketiga ayat yang kita baca tadi ini menunjukkan bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah, bahwa hanya Islam yang membawa keselamatan di akhirat nanti. Sedangkan selain agama Islam tidak diterima oleh Allah, dan orang yang menganut di luar agama Islam akan menjadi orang yang rugi di akhirat dan masuk neraka. Ini keyakinan Islam. Kemudian sabda Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar.
Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang mendengar tentang aku dari umat ini. Maksudnya umat dakwah ya, umat setelah umat ketika Rasulullah SAW diutus sampai akhir zaman. Tidaklah seseorang mendengar tentang aku dari umat ini, orang Yahudi dan Nasrani, kemudian meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus membawanya, kecuali orang tersebut pasti termasuk penduduk neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan sama dengan ayat-ayat tadi, bahwa setiap muslim harus meyakini hanya agama Islam, beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW yang membawa keselamatan seseorang di akhirat nanti, dan agamanya diterima oleh Allah. Sedangkan orang-orang di luar Islam tidak akan diterima oleh Allah, di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Ini keyakinan mendasar saudara-saudara di dalam Islam. Karena demikian, kalau ada orang melanggar keyakinan ini, ada orang melanggar keyakinan, misalnya meragukan bahwa orang di luar Islam itu diterima atau tidak oleh Allah, ragu-ragu, atau tidak punya pendapat tentang mereka, atau membenarkan pandangan mereka, tidak meyakini kebenaran Islam, ini di dalam Islam dihukumi kafir, dihukumi murtad. Lalu bagaimana? Ini ada pernyataan yang ditanyakan, dimintai tanggapan kepada kami. Ada pernyataan dari Ustadz Quraish Shihab, Profesor Dr. Quraish Shihab itu pernah menyampaikan pernyataan di dalam acara di Metro TV. Ini sebenarnya bagaimana? Konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar, bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar. Dan nah, pernyataan Ustadz Quraish Shihab tersebut jelas salah dan berbahaya. Mengapa? Dalam pernyataan tadi dia mengatakan bahwa penentuan kebenaran suatu agama itu ketemunya di akhirat nanti. Ini gak benar. Memang benar, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan mana agama yang benar, mana yang salah. Tapi ketika kita di dunia sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, hanya Islam yang benar, selain agama Islam tidak diterima dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan Islam yang mendasar. Lalu bagaimana dengan ayat yang dibaca oleh Ustadz Quraish Shihab, yaitu ayat 24 surat Saba? Itu sebenarnya bagaimana? Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya kami atau kalian yang berada di atas petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata. Ini sebenarnya bagaimana? Kata para ulama, seperti diterangkan di dalam kitab-kitab ilmu balaghah. Ketika di pesantren dulu kami belajar kitab Jawharul Maknun ya. Nah, syarah Jawharul Maknun pakai hasyiah Hilyatul Lubbil Masun. Di Jawharul Maknun ini musnad ilaih wa inna au iyyakum, terjadinya pengatafan ini bukan untuk menjelaskan syak, keraguan-raguan, atau tasykik, menimbulkan keraguan-raguan. Apakah kami atau kamu yang salah atau yang benar? Bukan itu. Tetapi kata para ulama, itu tujuannya adalah al-ibham, untuk menyamarkan, tujuannya untuk menyamarkan kepada lawan bicara. Maksudnya bagaimana? Ibham di sini maksudnya, kata para ulama, ayyakunal mutakallim aliban bin nisbah walakinnahu abham 'alal mukhatab. Kaqaulihi ta'ala wa inna au iyyakum. Pembicara, orang yang berbicara itu tahu atau yakin tentang status hukum yang ada di situ, bahwa yang benar sebenarnya adalah Islam, sedangkan di luar Islam adalah salah. Rasulullah SAW itu tahu sebagai yang disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk berbicara dalam hal itu. Tetapi pengetahuan
bahwa beliau itu tahu bahwa beliau yang benar, bahwa umat Islam yang benar, ini disembunyikan kepada lawan bicara, kepada non-muslim. Tujuannya apa? Tujuannya disembunyikan itu agar mereka tidak memperpanjang pembicaraan, mereka tidak membantah lagi setelah itu. Itu tujuannya seperti itu. Ini bukan karena baginda Rasulullah SAW tidak yakin akan kebenaran ajaran Islam, masih menunggu di akhirat nanti siapa yang benar siapa yang salah. Bukan seperti itu. Ini juga yang diterangkan di dalam kitab-kitab tafsir. Misalnya ya, Ustadz Quraisy Shihab itu di dalam tafsirnya Al-Misbah banyak mengutip dari 3 tafsir. Pertama, kitab tafsir Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Yang kedua, tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Muhammad At-Tahir bin Ashur. Kalau ini karangan Burhanuddin Abil Hasan Ibrahim bin Umar Al-Biqai. Kemudian tafsir Al-Manar. Nah, hampir semua kitab tafsir mengatakan bahwa ayat wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin itu sebenarnya bukan dalam konteks menyamarkan, menyembunyikan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu sebenarnya konteksnya adalah untuk mematahkan pembicaraan orang kafir agar tidak berdebat lagi, tidak menggugat lagi kepada umat Islam. Karena di dalam hal ini Rasulullah SAW juga umat Islam sudah yakin dan sudah tahu bahwa umat Islam yang benar, sedangkan orang di luar Islam itu salah. Jadi konteksnya seperti itu. Karena kalau ada orang Islam tidak meyakini, tidak tahu bahwa agamanya benar, ya gak sah keislamannya dan dihukumi murtad di dalam kitab-kitab fikih. Jadi gak menunggu di hari kiamat nanti, di akhirat nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Mengapa? Karena kebenaran baginda Rasulullah SAW itu sudah diperkuat dengan mukjizat, sudah diperkuat dengan kitab suci yang tidak terbantahkan oleh siapapun, yang tidak bisa dikalahkan atau dilawan oleh siapapun. Ini tentang kebenaran Islam. Karenanya umat Islam sendiri atau baginda Rasulullah SAW sendiri gak ada keraguan kalau dirinya agama yang disebarkan oleh beliau itu memang benar. Gak ada keraguan seperti itu, gak menunggu akhir zaman nanti. Karenanya ketika di dunia setiap muslim harus yakin bahwa agamanya memang yang benar dan bahwa agama Islam yang akan membawa pada keselamatan di akhirat nanti. Ini saudara-saudara yang perlu saya luruskan dari pernyataan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan faham-faham yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an, sunnah, ijma' para ulama dan pendapat para ulama yang muktabar. Itu harapan kita. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab itu bertentangan dengan semua kitab-kitab tafsir yang ada. Artinya ayat tersebut surat Saba ayat 24, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin, itu konteksnya bukan untuk menyampaikan keraguan-raguan, tetapi itu sebenarnya menyembunyikan apa yang diketahui oleh si pembicara kepada lawan bicara. Pembicara tahu kalau dirinya itu benar, umat Islam tahu kalau agamanya benar, cuma membicarakannya menggunakan narasi seakan-akan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, agar orang kafir itu berpikir, agar orang kafir itu tidak membantah lagi kepada kita. Ini yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat MJC semua. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC. Akhirul kalam saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.